Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita lanjutkan lagi kajian kita dari kitab Umdatul Ahkam, yaitu sampai pada hadis at-tasi' was-samanun 89 ya, masih tentang sifat salat Rasul sallallahu alaihi wasallam. An Abdullah ibn Malik ibn Buhainah radhiyallahu anhu. Dari Abdullah ibn Malik ibn Buhainah radhiyallahu taala anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza shalla farraja baina yadayhi hatta yabdua bayadu ibtayhi. Adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau salat. Yang dimaksud salat di sini adalah ketika beliau sujud. Yaitu ketika beliau sujud. Jadi sujud dinamakan salat. Ya, ini menunjukkan bahwa sujud itu rukun daripada salat. Farraja baina yadayhi, membentangkan kedua tangannya, hatta yabdua bayadu ibtayhi, hingga ya terlihat ya putih ketiaknya. Hadis riwayat Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Hadis ini menunjukkan salah satu sifat sujud Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di mana di sini dijelaskan kanat salatun Nabi sallallahu alaihi wasallam salata raghbatin wa nasyatin. Salatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam yaitu salat yang penuh dengan semangat. Wa kana yu'ti kulla udwin haqqahu minal ibadah. Di mana beliau memberikan setiap anggota tubuh itu ya hak dari ibadah. Kemarin telah kita bahas bahwa Rasul itu kalau sujud di antara kalau beliau sujud di atas 7 anggota badan. Ya. Apa aja? Sidat dan hidung. Ya. Kemudian kedua telapak tangan. Kemudian kedua lutut. Kemudian kedua tumit. Itu beliau sujud di atas 7 anggota ya tubuh. Di sini diperjelas lagi bagaimana cara Rasul sallallahu alaihi wasallam sujud. Ya. Di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam ya memberikan setiap anggota badan itu hak untuk ibadah. Walihada kana idza sajada farraja baina yadayhi. Ya. Yaitu apabila beliau sujud, beliau bentangkan kedua tangannya. Ya. Kata para ulama, makna bentangkan kedua tangannya itu disejajarkan dengan bahu. Ya. Jadi sujud tangannya sejajar dengan apa? Dengan bahu. Tidak sejajar dengan leher atau tidak keluar sampai seperti ini. Ya. Jadi sejajar dengan bahu. Wa min syiddati tafriji bainahuma yadhar bayadu ibtai. Dan karena renggangnya ya, tangan beliau hingga terlihat ya, putih ketiaknya. Kullu dzalika unwanun nasyati fis shalah.
Itu semua menunjukkan bagaimana semangatnya beliau di dalam sholat. Wa raghbatu fil ibadah, dan menunjukkan bagaimana keinginan kuat beliau dalam ibadah. Wa tabaudan an hayatil kaslan, dan jauh dari posisi yang malas. Namun nanti ada penjelasan sujudnya wanita itu berbeda dengan tata cara sujudnya laki-laki. Nanti ada penjelasannya. Maka di sini ya, di antara posisi orang yang malas ketika sujud, alladzi yadumu ba'du a'dha'ihi ila ba'din, ya, yaitu menghimpun sebagian anggota badan ke sebagian lainnya gini. Itu tanda ya, iya malas ya. Enggak semangat sholat ya. Enggak niat sholat gitu. Fayuzilu am ba'diha ana al ibadah, ya, sehingga menghilangkan dari sebagiannya ya lelahnya dari ibadah ya. Karena dengan sujud yang dijelaskan ya oleh Rasul tadi ya, maka kita telah memberikan setiap anggota tubuh haknya dalam ibadah ya. Ini ya makna hadis bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sujud merenggangkan kedua tangannya. Maksud merenggangkan kedua tangannya itu mensejajarkan dengan apa? Dengan bahu ya. Disejajarkan dengan bahu. Layaknya takbiratul ihram ya. Takbiratul ihram ya disejajarkan dengan bahu. Tidak lepas dari bahu atau lewat dari bahu atau tidak juga ya masuk ya dari bahu. Ma yu'khadhu minal hadits ya, faidah dari hadis. Yang pertama, fihi dalilun ala istihbabi hadhil hayati fi sujud. Ya, di dalam hadis ini terdapat petunjuk akan disunnahkannya sujud ya, dalam posisi yang sudah dijelaskan tadi. Ya, dalam posisi yang sudah dijelaskan tadi. Wa hiya muba'adatu 'adadaihi an jambaihi. Yaitu ya, menjauhkan dari punggung ya, tidak menjauhkan lengan dari punggung, tidak menempelkannya ya. Jadi ya, lengan itu dijauhkan dari ini lambung ya. Tidak sujud seperti ini, tidak, tapi ini ya direnggangkan ya. Tukhassisu dzalika fi sujudi bima akhraja Muslim fi haditsil Barra ya. Hal ini sebagaimana yang Nabi jelaskan ya, dalam hadis Barra ya, yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, Barra ibn Azib ya. Apa kata Nabi? Idza sajadta fadha kaffaika, ketika kamu sujud letakkan kedua telapak tanganmu. Diletakkan. Warfa mirfaqaika, dan angkat sikumu. Enggak seperti ini. Ya. Tapi diangkat. Ini lengan tidak boleh nempel ke lantai ya. Kemudian ini tidak boleh nempel dengan lambung ya. Ini tata cara sujud Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ya, fi dzalika hikamun katsirah ya. Tata cara seperti ini ya, mengandung hikmah yang sangat banyak. Di antaranya idharun nasyati warraghbati fis salat, menampakkan bagaimana dia semangat ya dan cinta terhadap ibadah salat. Jadi jauh dari hay'ah kaslan, jauh dari posisi malas ya. Kemudian annahu idza tamada ala kulli a'dha'is sujud akhadha kullu udwin haqqahu minal ibadah. Maka jika dia sujud seperti yang dijelaskan Rasul ya, maka dia telah memberikan setiap anggota tubuh itu haknya dalam ibadah. Nah, ini ya tata cara sujud ya, yaitu ya dengan merenggangkan ya, tangannya sejajar dengan bahu, kemudian mengangkat lengannya ya, atau mengangkat sikunya dari lantai, dan juga menjauhkan ini dari lambung. Khassa ba'dul fuqaha ya, minhum al-hanabilah hadal hukma birrajuli dunal mar'ah. Sebagian para ulama menjelaskan ya bahwa sujud tadi itu khusus untuk laki-laki ya,
tata cara sujud yang dijelaskan tadi, yaitu ya dengan mengangkat dengan melapangkan kedua tangannya, ya, mengangkat sikunya, ya, kemudian juga menjauhkan lengannya dari lambung. Ya. Itu untuk laki-laki. Adapun untuk wanita, ya, maka sujudnya dengan menghimpun semuanya. Ya, lawan dari laki-laki, dihimpun semuanya. Ya. At-tajammu' wat-tasawwun. Ya. Yaitu menghimpun satu anggota badan ke anggota badan yang lain. Jadi kalau laki-laki direnggangkan, kalau wanita dihimpitkan. Ya. Kalau wanita dihimpitkan. Tetapi tetap tidak boleh menempelkan siku kemana? Ke lantai. Itu yang tidak boleh. Ya. Karena nanti ada penjelasan dalam hadis yang lain bahwa itu adalah tata cara ya sujud sebagaimana sujudnya anjing. Ya. I'tadilu fis sujud. Ya. Luruskanlah dalam sujud. Wala yabsut ahadukum ya yadaihi kam bisatil kilab. Ya. Kata Nabi, jangan ya kau luruskan sikumu, tempelkan kemana? Ke lantai sebagaimana ya anjing sedang duduk. Tidak boleh. Ya. Maka ini yang dilarang, baik laki-laki ataupun wanita. Ya. Tetapi ya perbedaannya tadi, kalau lelaki itu direnggangkan, kalau wanita dihimpitkan. Ya. Dihimpitkan. Sebagaimana ya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud ya dari Zaid ibn Habib, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam marra alam ra'ataini tusallian, bahwa Nabi ya melihat dua wanita sedang sholat. Faqala idza sajadtuma fadhamma ba'dul lahmi ila ba'din fa innal mar'ata laysat fi dzalika karrajul. Ya. Maka jika kalian sholat lagi ya himpunkanlah sebagian anggota tubuh ke sebagian yang lain, karena sujudnya wanita tidak sama dengan sujudnya laki-laki. Nah ini dalil ya bahwasanya wanita itu memiliki cara sujud tersendiri. Ya. Pada asalnya ya, tata cara sholat baik laki-laki ataupun wanita itu sama, kecuali dalam hal apa? Sujud tadi. Ya, dalam hal sujud tadi. Ketika lelaki diperintahkan untuk merenggangkan, wanita diperintahkan untuk menghimpitkan. Juga ya dalam asar yang lain dari Ibnu Abbas ketika ditanya ya bagaimana ya sujudnya wanita, ya kata Ibnu Abbas tajtami wa tahtafiz, ya dengan mengumpulkan dan merapatkan. Ya, kalau laki-laki apa? Renggang. Tapi wanita dengan ya mengumpulkan, dihimpun dan merapatkan. Ya. Kemudian juga ya asar dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu ketika ditanya bagaimana ya sujudnya wanita, kunna yatarabba'na, ya menghimpitkan kakinya, ya menghimpitkan kakinya, ya thumma umirna an yajtami'na wa yahfizna, kemudian ya mereka diperintahkan untuk menghimpun dan merapatkan, ya untuk menghimpun dan merapatkan. Nah ini ya tata cara sujud bagi wanita. Ya. Adapun bagi laki-laki tadi direnggangkan. Adapun wanita dirapatkan. Ya. Maksud dirapatkan ini berada di sejajar dengan apa? Leher. Gitu. Kalau laki-laki sejajar dengan apa? Bahu. Ya. Ini dimasukkan, dihimpitkan. Ya. Semuanya dalam bentuk apa? At-tasawwun. Untuk menjaga ya kehormatan wanita, ya. Untuk menjaga auratnya wanita, ya. Makanya harus dirapatkan, ya. Yang penting ya tidak menempelkan ya lengan kemana? Ke lantai, ya. Dan juga tidak menempelkannya ke lambung seperti ini, enggak, ya. Cuma dihimpitkan saja, ya. Tangannya dihimpitkan, ya antara paha dan pahanya pun dirapatkan. Sebagaimana kata Abdullah ibnu Umar tadi, kunna yatarabba'na. Ya kalau laki-laki kan ya misah, ya. Misah. Tapi kalau perempuan ya paha dan paha nempel. Ya kalau laki-laki renggang. Itu ya tata cara sujud yang dijelaskan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam.
Berikutnya adalah bab tentang hukum sholat dengan memakai sandal. Hadis yang ke-90. An Abi Maslamah Sa'id ibn Yazid, dari Abi Maslamah Sa'id ibn Yazid, qala sa'altu Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu. Aku bertanya kepada Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu, akana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli fina alaihi? Apakah Nabi pernah salat ya dengan memakai sandal? Qala na'am. Maka Anas menjawab iya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis tentang salat ya memakai sandal ini berkata Imam At-Tahawi ya, itu hadisnya mutawatir. Ya, hadisnya mutawatir. Ya, walaupun mutawatir makna. Ya. Jadi banyak sekali ya para sahabat yang meriwayatkan ya bahwa Nabi ya salat dengan memakai sandal. Karena makna hadis mutawatir itu ya yakni di setiap tobakohnya, di setiap tingkatannya ya itu ada 10 rawi atau lebih yang meriwayatkan. Namanya hadis mutawatir. Di tingkatan sahabat ya ada 10 sahabat atau lebih yang meriwayatkan bahwa Nabi salat dengan memakai sandal. Begitu juga di tingkatan tabi'in ya, itu ada 10 orang tabi'in lebih yang meriwayatkan dari sahabat bahwa Nabi sholat pakai sandal. Dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Sehingga ya Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi menjelaskan bahwa ini hadisnya mutawatir. Ya. Artinya sering terjadi di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sa'ala Sa'id ibn Yazid Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu. Sa'id ibn Yazid bertanya kepada Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akana yusalli fina alaihi liyakuna lahu qudwatan fihi. Ia bertanya, ya, apakah Nabi itu pernah salat dengan memakai sandal? Ya. Agar menjadi qudwah kita, ya. Fa'ajabahu Anas na'am ya, maka Anas ibn Malik menjawab iya. Kana yusalli fina alaihi, beliau ya pernah salat dengan memakai sandal. Wa anna dzalika min sunnatihil mutahharah, dan ini termasuk sunnah beliau yang suci ya. Namun ya, beliau sallallahu alaihi wasallam juga pernah salat dengan melepas sandal. Sebagaimana penuturan Anas ibn Malik, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla hafiyan wa mutana'ilan. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah salat dengan melepas sandal dan salat dengan memakai sandal. Dan ya sebagian ulama mengatakan ya salat dengan memakai sandal ini apakah rukhsah atau sunnah gitu. Apakah rukhsah atau sunnah ya. Rukhsah itu keringanan, artinya dalam keadaan darurat ya. Ataukah sunnah ya. Maka tentang hal ini berkata ya, Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah, salat dengan memakai sandal itu adalah sunnah ya. Karena ada sebagian orang yang mengingkari hadis ini, yang menyatakan bahwa hadis ini sudah tidak relevan lagi di zaman kita. Ya, ini perkataan yang berbahaya. Ya, ini perkataan yang berbahaya. Kalau kita mengatakan bahwa ya hadis ya atau ayat itu sekarang sudah tidak pas lagi di zaman kita. Ini ya perkataan yang membawa kepada kekufuran. Ya, perkataan yang membawa kepada kekufuran. Karena pada asalnya syariat Allah itu ya berlaku hingga Allah mewarisi bumi. Ya, hingga Allah mewarisi bumi, yaitu hingga hari kiamat. Ya. Kemudian mengatakan sekarang masjid-masjid itu sudah karpet. Ya. Bagaimana dia bisa sholat pakai sandal? Yang nyuruh ini dipakai di masjid siapa? Ya. Gak ada keterangan Nabi sholat pakai sandal khusus di masjid, tidak ada. Ini bisa dipraktekkan di rumah, bisa dipraktekkan ketika sholat id. Ya.
Tidak ada keterangan khusus bahwa ini berlaku di mana? Di masjid. Ya. Bahkan Al-Imam Ahmad rahimahullah sendiri yang beliau di antara ya, ulama, imam yang meriwayatkan hadis ini, beliau mempraktekkannya di rumah. Ya. Kenapa? Karena masjid di zaman beliau juga sama sudah mafrush, sudah ada karpetnya. Ya. Maka beliau praktekkan di mana? Praktekkan di rumah. Kalau di rumah siapa coba yang mau marahin? Ya, dengan catatannya sandal yang dipakainya bersih. Ya, dengan catatan sandal yang dipakainya bersih. Artinya apa? Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita jangan pernah menyangka ya, jangan pernah berpendapat bahwa ya syariat itu sekarang sudah tidak relevan lagi ya. Itu tuh syariat dulu, sekarang nggak berlaku lagi, salah. Itu pintu kekufuran ya. Pintu kekufuran ya. Karena sama saja kita menyangka Allah itu tidak alim ya. Sama saja kita menyangka Allah itu enggak alim, enggak tahu ya. Jadi ini adalah bentuk kekufuran ya. Mensifati Allah ya tidak alim dengan ilmu yang sempurna adalah kekufuran. Karena pada asalnya syariatul Islam sholihatun likulli zamanin wa makan. Syariat Islam itu relevan di setiap waktu dan setiap tempat. Hingga Allah mewarisi bumi. Ini yang harus ya kita imani. Ya. Yang harus kita imani. Ya. Bahwasanya ya salat dengan memakai sandal itu berlaku hingga hari kiamat. Tidak mesti dipraktekkan di mana? Di masjid tidak mesti. Ini bisa dipraktekkan di rumah ya. Bisa dipraktekkan di hotel misalnya ya. Sebagaimana dulu Imam Ahmad mempraktekannya. Ma yukhadhu minal hadits ya. Faidah dari hadis istihbab as-salati fin na'lain haitsu kana min fi'lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah memakai sendal ketika sholat. Di mana ini adalah perbuatan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini berlaku. Ya. Ini berlaku hingga hari kiamat. Hingga Allah mewariskan bumi. Ya, tidak berlaku khusus di zaman Nabi saja. Yang saat itu ya masjidnya belum ada karpetnya, tidak. Ya. Karena Allah tahu apa yang akan terjadi. Ya. Allah itu maha tahu apa yang sudah terjadi, apa yang akan terjadi dan bagaimana terjadi. Ya. Ya. Yang sudah terjadi Allah tahu. Yang akan terjadi pun Allah tahu. Bagaimana cara itu terjadi Allah tahu. Ya. Karena ilmu Allah itu sempurna. Nah, kalau orang yang mengatakan ya bahwasanya itu syariat sudah tidak pas lagi di zaman ini, syariat sudah tidak pas lagi ya di masa sekarang, itu nuduh bahwa Allah nggak tahu ya ketika mentasri' ya di zaman itu. Ya, Allah nggak tahu sekarang itu. Nah, ini bentuk kekufuran, hati-hati. Ya, bentuk kekufuran. Ya. Karena Allah sekali lagi maha tahu apa yang sudah terjadi, apa yang akan terjadi dan bagaimana terjadi. Ya. Semuanya Allah sudah tahu. Ya. Karena apa? Kesempurnaan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ya, kesempurnaan ilmu Allah Subhanahu wa taala termasuk perkara ya salat pakai sendal ya. Jadi ketika ya Allah mensyariatkan salat pakai sendal ya. Ini hukumnya berlaku hingga hari kiamat. Kalau kita mengatakan itu hukum ya berlaku ketika di zaman itu saja ya, maka berarti Allah nggak tahu zaman depan itu seperti apa. Masjid 1000 tahun lagi itu seperti apa, berarti Allah tidak tahu. Dan ini bentuk kekufuran, hati-hati ya. Karena meniadakan ilmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, padahal Allah ya adalah Al-Alim, maha mengetahui. Dan pengetahuan Allah itu luas serta sempurna. Allah tahu apa yang akan terjadi, Allah tahu apa yang sudah terjadi, apa yang akan terjadi dan bagaimana
Terjadi, bahkan di Al-Quran dikatakan ya, daun-daun yang berjatuhan di malam tersebut itu Allah Maha tahu. Ya. Lalu kita masih meragukan ya keilmuan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bentuk kekufuran. Yang kedua, jawazu dukhulil masjid bihima ba'da tantifihima minal aqdari wal anjas. Nah, di sini dijelaskan ya. Boleh masuk masjid dengan menggunakan sandal yang dipastikan kesuciannya. Ya. Kenapa? Karena membawa kotoran ke masjid itu dosa besar. Hati-hati. Ngotori masjid itu dosa besar. Ya. Dosa besar. Karena ini adalah Baitullah, rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk memakmurkan masjid adalah menjaga nadhofahnya, menjaga kebersihannya. Ya. Makanya kalau ada ya orang yang sholat pakai sandal nih di masjid ini, ya maka tegur saja sandalnya, pastikan bersih atau tidak. Ya. Tetapi yakin nggak ada sih, ya. Yakin nggak ada. Tapi sekali lagi ini bukan hanya dipraktekkan di mana? Di masjid, bukan. Ya. Bukan untuk di masjid. Ya. Karena Nabi pernah mempraktekkan kapan? Pada sholat khauf. Ya. Sholat khauf. Ya. Sholat khauf itu sholat di masa perang. Ya. Itu dengan menggunakan sepatu, ya, menggunakan sendal. Maka tidak ada keterangan ini khusus di masjid. Di rumah pun bisa, ya, dengan memakai sandal. Berikutnya, anna ghalabatal dhanni fi najasatihima la tukhrijuhuma an asli taharati fihima. Bahwa perkiraan besar tentang najis yang ada pada sandal tersebut tidak mengeluarkan dari hukum asalnya. Hukum asalnya suci. Jadi hukum asal sandal itu ya suci. Kalaupun misalnya ada najisnya, ya, maka itu dihukumi suci kalau ya kita belum tahu. Tapi kalau tahu ada najisnya tidak usah digunakan. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sholat dengan pakai sendal bersama para sahabatnya. Di tengah-tengah Nabi ngelepas sendalnya di tengah-tengah sholat. Ya, Nabi ngelepas sendalnya. Makmumnya ngelepas sendal semua. Ya. Karena ngelihat apa? Nabi ngelepas sendal. Ya. Makmumnya ngelepas sendal semua. Akhirnya pas beres sholat, ya, Nabi bertanya, loh kenapa sendalnya dilepas semua? Ya. Maka sebagian sahabat bertanya, karena kami melihatmu melepas sendal. Kata Nabi, aku diberitahu Jibril di sendalku ada najis. Aku diberitahu Jibril di sendalku ada najis. Maka Jibril memerintahkan untuk melepaskannya. Ya. Artinya apa? Ya. Artinya ya, najis itu menghalangi apa? Sholat. Karena di antara ya, syarat salat itu toharoh, baik toharoh badan, toharoh pakaian, toharoh tempat, itu dipastikan. Ya. Tapi kalau memang kita sudah memastikan ya suci, ya, kemudian beres sholat ternyata ada najisnya, maka tidak berpengaruh kepada sholatnya. Karena ghalabatul dhonnya, ya, prasangka terkuat kita itu suci. Namun ya kalau ternyata beres sholat loh ada najisnya, maka nggak usah diulangi sholatnya. Ya, tidak usah diulangi sholatnya. Karena itu toharohnya ya, toharoh yang berkaitan dengan di luar badan. Tapi kalau toharotul jasad ya, seperti orang sholat lupa wudhu ya, atau lupa mandi janabah, maka dia wajib mengulangi sholatnya. Walaupun sudah beres sholat, ya, assalamualaikum, lupa dia belum wudhu, ya maka sholat tadi tidak sah. Karena toharoh itu berkaitan dengan apa? Jiwa. Tapi kalau toharohnya berkaitan dengan pakaian atau dengan tempat, ya, misal, ya, awal kita sholat kita nyangka tempat itu suci, ternyata beres sholat ternyata tempat itu najis, maka ini nggak perlu mengulangi sholatnya karena najisnya berkaitan dengan apa? Dengan tempat, dengan sesuatu di luar jiwa. Ya. Tetapi kalau berkaitan dengan jiwa, ya, kayak dia memiliki hadas, ya. Jadi kalau yang berkaitan dengan hadas, ya, karena ada toharoh itu maknanya suci dari hadas dan najis. Hadas itu yang menimpa jiwa, ya. Najis itu yang menimpa
di luarnya. Maka jika ya kesucian itu berkaitan dengan hadas, ya wajib diulangi sholatnya. Ketika berkaitan dengan apa? Hadas, wajib diulangi sholatnya. Tapi ketika berkaitan dengan di luar hadas, ya najisnya itu pakaian, ya atau tempat sholat, ya. Maka jika dia beres, ya tidak perlu ngulangi sholatnya. Ya. Dia sudah beres sholat, tahu-tahu sadar loh ini pakaian saya ada najisnya. Sholat tadi dianggap apa? Sah, tidak perlu ya diulangi. Tetapi kalau ya beres sholat dia sadar bahwa dia belum wudu, ya maka ini berkaitan dengan apa? Hadas, ya, berkaitan dengan hadas jiwa. Maka dia wajib mengulangi sholatnya. Kalau dia ingat di tengah-tengah sholat, wajib batalkan sholatnya. Ya. Wajib membatalkan sholatnya. Nah ini ya menunjukkan bahwasanya ya najis yang berkaitan ya tentang najis yang berkaitan ya dengan selain jiwa, yaitu jika diketahui setelah beresnya sholat maka tidak berpengaruh kepada sholatnya. Karena apa? Ada ghalabatul dhon, ya, ada dugaan terkuat, prasangka kuat bahwa saya itu baju yang saya pakai itu suci, tempat yang saya sholat di atasnya itu suci. Ya tiba-tiba beres sholat, ya kita mengetahui oh di badan kita, ya di baju kita atau di sendal kita ada najis. Maka ini kalau ingatnya taunya beres sholat tidak perlu ngulangi sholatnya. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya ketika itu beliau melepaskan sendal di tengah-tengah sholatnya. Kenapa? Kenapa dilepas? Karena sendal yang ia pakai terdapat najis. Ya. Maka kalau antum pengen mempraktekkan sholat dengan memakai sendal, pastikan sendal itu apa? Suci. Ya. Pun jika ingin mempraktekkan sholat dengan memakai kaos kaki, boleh tidak? Boleh. Ya. Tapi dengan catatan kaos kaki dipastikan apa? Suci, bersih, tidak begitu pakai baunya menyeberang. Ya. Tidak boleh itu. Ya. Ya. Jadi sholat dengan memakai sendal boleh. Memakai sepatu boleh, memakai kaos kaki juga boleh. Tapi apa? Pastikan kesuciannya. Ya, dipastikan kesuciannya. Berikutnya ya tentang hadis ke-91 ya, tentang hukum orang sholat dengan menggendong anak. An Abi Qatadah Al-Ansari ya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, dari Abi Qatadah Al-Ansari radhiyallahu taala anhu bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam kana yusalli. Ya, beliau salat wa huwa hamilun Umamata binta Zainab binti Rasulillah. Ya. Sambil menggendong cucunya bernama Umamah ya. Anak dari Zainab. Yang Zainab ini ya dulu suaminya Abil As ibn Rabi, ya. Abil As ibn Rabi, ya. Kemudian ya fa idza sajada wa do'aha, ketika sujud ya, diletakkan, wa idza qama hamalaha, ketika beliau berdiri digendong lagi, ya. Ini menunjukkan apa ya? Kana nabiyyu ala janibin kabirin minal atfi wal lutfi war rahmah, ya. Ini menunjukkan bagaimana sikap lembutnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahwa sikap lembutnya beliau itu ya kana yatawaddadu ila sighari wal kibar, ya. Sikap lembutnya beliau itu ya kepada anak kecil, orang dewasa, wal agniya wal fuqara, baik orang kaya ataupun orang miskin, tidak pilih-pilih ya. Lembutnya Nabi itu tidak pilih-pilih. Wala adalla ala akhlaqihil karimah min hamlihi ihda hafidatihi. Dan di antara ya contoh sikap lembutnya Rasul yaitu ya dengan menggendong salah satu cucunya padahal dia sedang salat ya. Haitsu yaj'aluha ala atiqihi idza qoma, ya. Yaitu ya membawa di atas pundaknya ya. Gendong sambil digendong ya. Fa idza raka'a aw sajada, ketika beliau ruku atau sujud, wada'aha fil ardi, ya. Beliau taruh di lantai. Karena kalau enggak taruh di lantai ya jatuh gitu. Ya. Wa fi hada simahil karimi tasyri'un wa tashilun lil ummatil muhammadiyah. Dan perbuatan Rasul ini ya
menunjukkan bagaimana mudahnya syariat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhtilaful ulama ya. Jadi hadis tadi menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menggendong cucunya ketika sholat ya, menggendong cucunya ketika sholat. Baik, kita bahas ikhtilaful ulama dulu. Arada Ibnu Daqiqil Id fi Ihkamil Ahkam. Al-Imam Ibnu Daqiqil Id dalam kitabnya Ihkamul Ahkam ya, menjelaskan takwilatin katsiratan ba'ida li hadzal hadis fi syarhi hadzal kitab ya. Yaitu mengeluarkan beberapa penafsiran tentang hadis ini ya, yaitu dengan penafsiran yang sangat jauh ya. Di antaranya dakwan naskhi ya, bahwa hadis ini sudah dinasakh ya. Hukumnya sudah dihapus karena itu dilakukan di awal-awal ya. Wa da'wal khususiyah ya. Kemudian yang kedua dikatakan bahwa itu khusus untuk Nabi. Ya, selain Nabi enggak boleh. Ini beberapa penafsiran yang disebutkan oleh Imam Ibnu Daqiqil Id. Wa da'wad darurah ya. Kemudian ya, kata beliau ini juga ada yang mengatakan ini dalam keadaan darurat aja ya. Jadi ada yang mengatakan hadis ini sudah dihapus ya, sudah enggak boleh digunakan lagi ya. Kemudian yang mengatakan ini khusus untuk Nabi ya. Kemudian ada yang menafsirkan ini adalah dalam keadaan darurat ya. Wa ghairu dzalika mimma huwa asqata ta'wilan wa ad'afa qila. Apa kata Imam Ibnu Daqiqil Id ya? Penafsiran itu adalah penafsiran yang sangat jauh ya. Ya. Penafsiran yang tidak perlu dianggap. Artinya apa? Itu hadis ya. Tidak mansuh, tidak khusus dan tidak darurat, boleh dilakukan kapan saja dan siapa saja. Ya. Wa qala Al-Qurtubi, berkata Imam Al-Qurtubi, wa qad ikhtalafa ulama fi ta'wili hadzal hadis ya. Dan para ulama berselisih tentang penafsiran hadis ini. Walladzi ahwajuhum ila dzalik annahu amalun katsir ya. Dan yang paling banyak penafsiran ya bahwa dengan mempraktekkan ya sholat tadi, maka orang yang sholat tadi banyak melakukan gerakan ya. Ya ini juga ya, takwilan yang tidak didukung di atas dalil ya. Artinya apa? Dalil ya, ini masih pada kesuciannya ya. Tidak dihapus, tidak juga menjadi kekhususan Nabi, tidak juga dalam keadaan darurat ya. Artinya siapa yang melakukan seperti yang dilakukan Nabi, yaitu menggendong anak ketika sholat, boleh. Karena Nabi mempraktikkannya. Wa qala An-Nawawi fi syarhihi li Sahihil Muslim, berkata Imam An-Nawawi dalam syarahnya ya untuk Sahih Muslim ya. Ba'da an saqa hadhihi ta'wilat, setelah menyebutkan beberapa takwilat tadi ya, beberapa penafsiran tadi ya, yaitu ada yang menafsirkan hadis ini sudah dihapus, hadis ini khusus Nabi, hadis ini dalam keadaan darurat. Apa kata Imam An-Nawawi? Fa kullu dzalika da'awa batilatum mardudah la dalila alaiha ya. Takwil tadi itu tertolak yang tidak dibangun di atas dalil. Artinya enggak seperti itu, dalil masih ya sesuai dengan keasliannya ya. Boleh dilakukan kapanpun dan oleh siapapun, tidak khusus Nabi saja, tidak dalam keadaan darurat saja, tidak ya. Tubayyinu lana hina idin anna sahih alladhi alaihi al-muhaqqiqun anna mithla hadhihi al-harakah jaizatun fi kulli salatin minal imami wal ma'mum ya. Yang menjelaskan kepada kita bahwa misalnya ya itu boleh dilakukan ya, baik oleh imam, makmum atau munfarid. Jadi boleh dengan menggendong anak ya. Walaupun nanti resikonya banyak gerakan sholat kan. Ketika mau berdiri digendong lagi, ketika rukuk atau sujud diletakkan lagi ya. Tapi itu boleh dilakukan. Karena apa? Wa anna nabiyya fa'ala dzalika li bayanil jawaz. Nabi ngelakuin ini untuk menjelaskan akan kebolehannya. Ya. Bukan hanya itu saja. Kama kana yas'udu wa yanzil ala darjil mimbar. Begitu juga Nabi pernah salat ya, naik turun mimbar. Naik turun, ini gerakan bukan? Naik turun mimbar. Artinya Nabi banyak bergerak. Liyuriyahum sholatahu ya, untuk memperlihatkan tata cara sholat kepada sahabatnya. Ya.
Begitu juga wa kama kana yaftahul bab li Aisyah wa huwa fis salat. Begitu juga Nabi pernah membukakan pintu ya untuk Aisyah ketika beliau salat. Karena apa? Kamar dan pintu utamanya dekat. Ya, artinya gerakannya itu tidak banyak. Tapi kalau sekarang antum salatnya misalnya di ruang tengah, terus bukain pintu ya. Ini jalannya nih jauh. Ya. Maka nggak bisa mempraktekkan hadis karena apa? Banyaknya gerakan. Ya. Banyaknya gerakan. Nah kalau ini Nabi membukakan pintu untuk Aisyah, ingat rumah Nabi ya, itu kurang dari 5 meter ya. Artinya kalau Nabi membukakan pun tidak memakan banyak gerakan. Ya. Ila ghairi dzalika minal a'mal allati la tukhilu fis salat ya. Wa yustafadu minha, dari hadis ini diambil bolehnya melakukan gerakan sedikit dalam salat untuk kebutuhan. Untuk maslahat ya. Nah, kita akan bahas ya gerakan-gerakan di dalam sholat. Jadi ada 4 gerakan di dalam sholat ya. Yang pertama yahrum wa yubtil as-salat ya. Gerakan yang haram dan bisa membatalkan sholat, yaitu gerakan al-kathir al-mutawali li ghairi darurah wa li ghairi maslahah. Gerakan yang banyak tanpa keadaan darurat dan tanpa adanya maslahat. Ya. Ini gerakan yang membatalkan sholat. Ya, antum lagi sholat, tahu-tahu mau minum, ambil kulkas dulu, minum terus lanjutin sholatnya. Tidak boleh. Ini gerakan ini membatalkan apa? Sholat. Ya. Yang kedua, yukroh wala yubtiluha. Ya. Makruh tetapi tidak membatalkan sholat. Wahwa al yasiru li ghairi hajah. Yaitu gerakan sedikit tanpa kebutuhan ya, seperti kalau abath al yasir bi thiyabi awil badan ya, bermain-main dengan ya pakaian atau bermain-main dengan apa ya, atau membetulkan jam padahal enggak ada kebutuhannya ya, ini makruh ya, hukumnya makruh. Kenapa? Li'annahu munafin lil khusyu'il matlub, karena ini ya bertolak belakang dengan kekhusyuan yang diminta dalam sholat. Karena hukum asal sholat itu tidak banyak bergerak. Ya, hukum asal orang sholat itu tidak banyak bergerak. Ya. Wala hajata tad'u ilaihi, selama tidak ada kebutuhan. Ini hukum yang kedua makruh. Kalau gerakannya sedikit tanpa ada kebutuhan, tetapi tidak membatalkan sholat. Ya. Apa makna makruh di sini? Mengurangi kesempurnaan sholat. Yang ketiga ya, al-harakah al-mubaha wa hiyal yasira lil hajah ya. Gerakan yang dibolehkan ya. Yaitu gerakan yang sedikit dan adanya kebutuhan. Contohnya apa? Tadi gerakan Nabi tadi ya. Gendong letakin ya. Ini sedikit gerakannya tapi ada kebutuhan. Wa huwa makana an-nabiyyu yaf'aluhu min hamli hadhihi tiflah ya. Wa tulu'ihi 'alal mimbar ya, yang telah dijelaskan tadi ya. Kemudian yang keempat, al-harakah al-masyru'ah wa hiya alladhi yata'allaqu biha maslahatan as-shalah. Yang keempat adalah gerakan yang disyariatkan, yaitu yang berhubungan dengan salat, seperti gerakan dari berdiri ke ruku, dari ruku ke sujud ya, termasuk gerakan dalam ya tahiyat ya, gerakan kecil dalam tahiyat. Itu gerakan yang disyariat. Jadi gerakan-gerakan yang berkaitan dengan maslahat sholat ya. Seperti ya nutup shaf ya. Ya. Ini khusus untuk sholat berjamaah misalnya. Depan shaf antum kosong, antum maju, gerak nggak ini? Gerak, jalan ya. Tetapi karena ini ya untuk kemaslahatan, maka gerakan ini gerakan yang disyariatkan ya. Gerakan yang disyariatkan. Itulah 4 macam gerakan di dalam sholat ya. Kemudian para ulama memberikan kesimpulan lagi ya. Kapan gerakan itu membatalkan sholat atau tidak membatalkan sholat ya. Kata para ulama, jika orang yang tidak sholat ya melihat orang yang bergerak ya, orang yang melakukan gerakan dalam sholat tadi, ia lihat kayak bukan sholat, kayak nggak lagi sholat, maka gerakan itu membatalkan sholat ya. Seperti ya contoh ya,
lagi sholat sunnah nih ya, lagi sholat sunnah, antum sholat sunnah, ya depan antum sutroh ya orang lah, terus tiba-tiba ya orangnya ini pindah, terus antum nih jalan ya dari belakang ke depan nyari sutroh, ya, itu orang nyangka antum sholat apa enggak sholat? Hah? Orang nyangka antum tuh sholat apa enggak sholat? Hah? Kira-kira orang nyangkanya itu sholat apa enggak sholat? Nah, kalau orang nyangka itu gerakan seperti orang nggak sholat, maka gerakan tadi membatalkan sholat. Ya. Tapi kalau orang menyangka orang gerakan itu masih gerakan normal dalam orang yang sholat, maka gerakan tadi tidak membatalkan sholat. Ya. Seperti menutup celah satu soft ya, jalan. Ya. Itu orang nyangka masih sholat apa enggak sholat? Masih sholat, maka gerakan itu tidak membatalkan sholat. Atau lagi sholat Allahu Akbar ya, benerin rambut ya, kadang benerin sarung ya, terus menerus melakukan gerakan itu. Ini orang nyangka antum sholat apa nggak sholat? Kalau dia nyangkanya nggak sholat, gerakan itu membatalkan sholat. Tapi kalau masih dalam koridor wajar ya, orang menyangka ya, sholat seperti apa, ada nyamuk ini ya. Ini masih menyangka orang ini sholat apa enggak sholat? Sholat, maka gerakan ya tersebut tidak membatalkan sholat ya. Namun kalau orang nyangka gerakan tadi ya, orang nyangka antum tidak sholat, maka gerakan tadi membatalkan sholat. Bisa dipahami nggak kaidahnya? Ya? Bisa dipahami nggak? Jadi kalau gerakan yang kita lakukan itu disangka orang kita sedang tidak sholat, maka gerakan tadi membatalkan sholat ya. Tetapi kalau gerakan yang kita lakukan ya, orang nyangka kita masih sholat, maka gerakan tadi membatalkan apa tidak membatalkan? Tidak membatalkan, cuman nanti masuknya ke makruh apa ghairu makruh gitu. Ya, ke makruh ada apa ghairu makruh, ini ya ringkasan dari 4 gerakan tadi ya. Kalau kita apalin satu-satu, yang pertama haram dan membatalkan sholat, yang kedua makruh tidak membatalkan sholat, yang ketiga boleh dan tidak membatalkan sholat, yang keempat masyru' disyariatkan dan tidak membatalkan sholat. Ya, itu lebih banyak ya. Tapi diringkas tadi ya, kalau gerakan itu ya membuat orang menyangka kita tidak sholat ya, maka gerakan itu membatalkan sholat ya. Tetapi kalau orang menyangka kita masih sholat ya, maka gerakan tadi tidak membatalkan sholat, cuman jatuhnya ya apakah makruh atau tidak makruh ya. Dan ya gerakan Nabi tadi ya menggendong anak itu termasuk gerakan yang mana? Jenis gerakan yang mana? Kira-kira kalau kita ngelihat ya orang seperti itu masih sholat apa enggak sholat? Masih sholat ya. Masih sholat, maka gerakan tadi membatalkan apa tidak membatalkan? Tidak membatalkan sholat. Taib ya, di sini ada ya faedah. Yang pertama, jawaz mulamasati wa hamli man tadunnu najasatuhu tagliban lil asli. Ya, boleh kita membawa ya anak yang anaknya itu membawa najis ya. Yang anaknya itu membawa najis ya. Tagliban lil asli wa huwa thahara. Sementara kita menyangka ya anak itu tidak membawa najis. Artinya ini jamin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita bertanya ya. Bayi ya atau anak ketika dipakein pempes ya. Ya, kita ketika makain pempes ke anak ya, pertama kali kita pakai itu dalam keadaan suci apa enggak suci? Suci ya. Kita bawa ke masjid. Ya. Maka kita tahunya ini anak dalam keadaan apa? Suci. Kemudian jika ya si anak ini yang kita gendong atau yang kita bawa untuk sholat dia pipis ya, dan pipisnya itu nggak merambah kemana-mana, nggak tembus bahasanya, ya, maka sholat kita batal apa tidak? Tidak batal. Kenapa? Karena awalnya ya, kita menyangka dia dalam keadaan apa? Suci. Ya. Sebagaimana ini, ya. Sebagaimana cucu Nabi ini, itu dibawa sholat dalam keadaan suci, nggak mungkin dalam keadaan najis, dibersihkan dulu, ya.
Di tengah sholat ya, Nabi nggak tahu apakah najis atau tidak najis, makanya tetap lanjut sholatnya. Begitu juga ya, begitu juga apa-apa yang kita bawa ketika sholat, apa-apa yang kita pakai ketika sholat, kalau dari awalnya kita taunya itu kita taunya itu suci ya, maka ini hukum suci ini berlaku sampai kita beres sholat. Gitu. Kecuali kalau memang ada ya ilmu yang menunjukkan bahwa ya ternyata ini ada najisnya, baru ya kita baru itu membatalkan sholat. Sebagaimana ya anak kecil tadi yang dipakein pempes, orang tuanya atau ibunya makain pempes, suci apa enggak suci? Suci dong. Gitu. Ya, suci. Ya. Kemudian ketika di jalan si anak ini pipis, ya tahu nggak ibunya? Ibunya tahu nggak? Kira-kira enggak. Yang ibu sangka dia dalam keadaan suci. Ya, menyangkanya dalam keadaan suci. Maka selama keadaannya seperti itu, walaupun dia pipis dan gak diketahui ya, tidak diketahui karena tidak ada tanda-tandanya ya, kecuali kalau memang tembus ya, ini berarti ya yang awalnya suci berubah menjadi apa? Najis, karena ada yakin, ada ilmu yakin ya. Karena al aslu fil asya ittoharoh, hukum asal sesuatu itu suci sampai ada ilmu yang menunjukkan bahwa itu najis ya. Sampai ada ilmu yang menunjukkan bahwa itu najis, atau ketika ya dibawa ada baunya ya. Nah, ini berarti ya, ada bau, misalnya bau kotoran, ini menunjukkan dia masih najis, dia masih suci apa enggak? Najis, maka ini enggak boleh, akan membatalkan sholat kita. Tapi kalau tidak ada keterangan ya bahwa dia ini ya ada najisnya ya, maka hukum asal dihukumi apa? Dihukumin apa asalnya? Dihukumin suci. Ya. Karena kita dari awalnya menyangka suci. Ya. Kita dari awalnya menyangka anak ini suci, kita pakein pempes dalam keadaan suci. Ya. Maka selama tidak ada dalil yang menunjukkan akan kenajisannya ya, maka dikembalikan ke hukum asal. Hukum asalnya apa? Suci. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan mudahnya syariat Islam, nggak perlu dicari-cari, nggak perlu dilihat. Ya. Tetap hukum asalnya suci selama tidak ada yang menunjukkan bahwa dia telah keluar dari makna suci tadi. Ya, misal dengan melihat asar ya, dengan melihat ada cairan nih. Cairan nih cairan tembus dari pepes, berarti ini cairan kencing. Ya, ini berarti ada asarnya, ada petunjuk. Ya, atau ada baunya, ada petunjuk ya. Maka kalau ada petunjuk baru keluar dari apa? Dari makna suci. Tapi kalau tidak ada petunjuk ya, kalau tidak ada petunjuk, maka sang bayi tadi atau sang bocah tadi masih tetap dihukumi apa? Dihukumi suci sampai adanya petunjuk ya, sampai adanya petunjuk. Makanya ya ibu-ibu yang mau bawa anak ya, yang anaknya masih balita gitu ya, kalau mau dibawa dipakein pempes dalam keadaan apa? Dalam keadaan suci, dipakein dalam keadaan suci agar dia tetap di atas kesuciannya, kecuali ada petunjuk yang memalingkan ya dari makna suci tadi menuju makna najis, bisa dengan melihat atau bisa dengan mencium ya, bisa dengan melihat atau bisa dengan mencium. Yukanillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.